Mau itu seorang ustadz kah, seorang dai kah, menunjukkan keromantisan sama istrinya di depan publik. Nah ini termasuk dari Pak Bokan kesian banget, karena dia lihat keromantisan pasangan lainnya. Nah gini. Orang-orang yang kemudian majang keromantisan itu juga tidak tepat, karena tidak dicontohkan. Romantis sama istri itu harus, karena Kanjeng Nabi sampai, bahkan saya pernah dengar riwayat dari guru-guru saya juga, itu gelasnya Sayyidah Aisyah itu di bekas bibirnya yang ada di gelasnya Sayyidah Aisyah itu dipaskan sama Rasulullah. Lu kan romantis. Jaraknya jauh loh sama Rasulullah. Bahkan pernah satu kali waktu Rasulullah buka jendela, ada orang-orang Habasyah sedang menari. Rasulullah panggil Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah menempelkan apa ini namanya, dagunya di pundak mulia Rasulullah. Dan Rasulullah ngalih. Padahal itu pernikahan sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi bisa seromantis itu, bisa sehebat itu. Itu kan berarti istimewanya Rasulullah itu kita contoh. Tapi bukan Rasulullah menunjukkan keromantisan di depan orang banyak. Pelukan, sama punya nyium, ngetokke, terus memang sengaja diposting di medsos. Biasane loh. Ya, biasane. Sudah terjadi. Pelan-pelan Pak Supir. Ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi biasanya. Orang ketika menunjukkan keromantisan vulgar di depan orang banyak atau dipajang di medsos itu tadi, entah di Facebooknya, entah Instagramnya, entah live apa dia, terus kemudian dia ulang-ulang begitu, itu biasanya di balik itu dia bermasalah. Jamin wis tok, burine neng jero kayak geger gesek. Jamin wis. Di depan layar baik. Iya, terlalu berlebihan nampakkan keromantisan seperti wis tok geger. Ya. Mau itu seorang ustadz kah, seorang dai kah, menunjukkan keromantisan sama istrinya di depan publik sampai seperti itu, yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang dalam Islam itu. Sampai menunjukkan seperti itu. Ya, cuman gandeng tangan boleh, bukan tidak boleh. Kadang-kadang sesekali memperlihatkan, tapi berlebihan tidak boleh. Sampai nyium, meluk dan sebagainya, memang sengaja untuk kontennya itu tadi. Itu biasanya di dalam ada masalah. Gitu. Justru kita ini nunjukkan keromantisan itu ada di dalam. Nah, sekarang posisinya romantis nang njaba. Kok nang jero wis kesel ya rapate romantis. Kontennya jadi ya orang malah geseh. Nah, gitu. Hal-hal semacam ini sering terjadi nyon sewu. Tapi itu orang nikah itu belum tentu dihitung dari materi keuangan, belum tentu ya. Iya. Seorang bapak, saya nggak nyalahkan, seorang bapak yang punya anak perempuan, ketika anaknya itu suka sama satu orang, kemudian bapak itu tadi akan tanya pekerjaannya apa sama anaknya. Akan tanya pekerjaannya apa, nah, kira-kira anakku mulia apa enggak. Loh, walaupun bapaknya ini notaben nyon sewu ekonominya mungkin secara ekonomi kurang, dia pengen anaknya bahagia. Lebih mungkin seorang bapak yang secara ekonominya kuat, dia akan mikirkan anak perempuan yang akan dipinang sama orang lain. Tapi kan kenyataannya berapa banyak orang-orang yang berduit, kaya, tapi tidak membahagiakan istrinya. Kebahagiaan dipakai sendiri, tinggu kesenangannya dewi. Bahkan sekarang ada tuh pertanyaan-pertanyaan tuh sering nanyai perempuan-perempuan, pilih mana? Suami yang kaya raya tapi selingkuh, atau yang miskin tapi setia? Kaya raya. Itu jawabannya. Ya hati-hati loh, ini besti-besti ini kanca-kancamu barang kandhani iki hati-hati. Kobul iki dongane. Ya. Jadi pasti sakit hati gitu loh orang ketika mungkin hanya sekedar memandang materi, tapi kenyataannya dengan materi itu justru akan menyesatkan atau merobohkan hubungan rumah tangga itu. Bahaya saya itu. Kenyataan dari sebelum menikah itu kan bicara masalah enak-enak terus, tentang suka-suka terus. Tapi begitu menikah kan pasti ada perselisihan ada tuh. Dan tinggal kita bisa meneraskan atau tidak dengan hubungan kita suami istri gitu. Mungkin